Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maklumat Podcast. Tentu saja di channel YouTube kesayangan kita, Maklumat ID, yang membedah fenomena kehidupan sehari-hari terkait sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, olahraga, dan juga politik. Bersama saya Rista Erviana Giordano. Dan tema kita kali ini adalah beban psikososial orang tua anak inklusi. Bagaimana seharusnya peran pemerintah. Dan di studio telah hadir narasumber inspiratif kami. Dia adalah seorang politisi muda yang tidak asing lagi, khususnya di Jawa Timur. Dia adalah seorang senator cantik se-DPD RI dan putri dari tokoh Nahdlatul Ulama Jawa Timur, sekaligus mantan ketua P3 Jawa Timur, Kiai Haji Maskur Hasim. Ya, dia adalah Dr. Lia Istifama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Rista. Ini Mbak Lia ini Iya. akrab disapa Ning Lia ini ya. Ya ini sehat-sehat ini Mbak Lia. Alhamdulillah sehat. Kalau ketemu dengan Mbak Rista dan juga kawan-kawan dari Maklumat, terutama para pendengar setia Maklumat Podcast, ya harus sehat kita. Gitu ya. Terima kasih udah datang ke sini ya di tengah waktunya yang sangat-sangat sibuk gitu ya. Iya. Ya ini. Terima kasih Mbak. Iya. Neng Lia ini apa sih yang melatar belakangnya Neng Lia itu bisa terjun ke dunia politik ya? Ini kan perempuan ini ya, Sri Kandi ini kan jarang sekali nih kan, perempuan yang inten di sebagai senator gitu. Terjun ke politik ini apa yang melatar belakangnya? Iya. Jadi yang pertama, sebetulnya pada saat ini Mbak Rista, jumlah senator yang perempuan itu kan banyak ya. Jadi lebih dari 30%. Lebihnya juga banyak gitu kan. Berarti kan kita lihat banyak masyarakat atau publik itu yang menghendaki kepemimpinan perempuan kan, seperti itu. Dan saya sendiri memilih jalur politik itu pasti melalui proses panjang ya Mbak Rista. Terlepas memang ayah saya di politisi, jalur politisi, kemudian ada juga tante juga politisi juga, seperti itu kan. Tapi memang saya sendiri pun awalnya tidak berpikir harus di politik Mbak Rista. Bisa jelaskan ya ini ya sahabat Maklumat Podcast, pasti ada yang tahu dan pasti sudah tahu kalau Neng Lia ini adalah keponakan dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Betul ya Mbak ya? Iya, ini ya monggo dilanjut lagi ini. Oke. Jadi dulu Mbak Rista ketika ya saya sudah punya nikah dan punya anak, saya berpikir saya pengenlah bekerja sebagai wanita metropolis ya kan. Saya bekerja kantoran, saya juga mengajar, sambil juga kita ngurusi urusan domestik ya kan. Saya kira it's fine gitu, fine aja sih, kita sudah punya pekerjaan, kita juga memiliki pengabdian di dunia pendidikan, itu saya kira sudah oke banget. Tapi kemudian ketika kita melihat persoalan lebih holistik, lebih menyeluruh, kita lihat bahwasanya ternyata nggak seperti ini juga kali. Ada begitu banyak ruang yang mana seharusnya bisa kamu capai andai kamu berpikir bagaimana sebuah kemanfaatan itu adalah kewajiban kita manusia itu dilahirkan. Jadi kalau kita dalam Islam kan ngerti ya, ada prinsip khairunas anfa'um linnas kan Mbak Rista. Jadi bagaimana kita ini sebagai manusia harus memiliki kemanfaatan. Kalau waktu kita itu hanya selesai dalam pengabdian kita di rumah dan kita mengerjakan tanggung jawab kita di kantor atau di dunia pendidikan itu sesuai dengan tanggung jawab kita saja di dalam dunia itu, ternyata itu sekian persen saja yang bisa menjadi sebuah kemanfaatan yang dirasakan orang lain gitu loh. Lebih mayoritasnya lebih kepada kemanfaatan buat kita dan buat lingkungan sekitar kita sendiri gitu loh. Kurang gede kalau kita bicara skup peran sebagai manusia yang memiliki kemanfaatan, apalagi pada era global saat ini Mbak Rista. Kita harus akui di pemberitaan sekarang tuh kan banyak negara-negara di Eropa tuh ramai-ramai menyuruhkan kemerdekaan Palestina. Nah, di situ kita lihat bahwasanya memang di luar, terutama kemarin di beberapa negara Eropa yang saya berkunjung, itu nggak ada sama sekali kita dilihat aneh dengan jilbab kita. Malah mereka tuh seneng gitu loh Mbak. Jadi gitu ya? benar-benar yang kita kerasa lah toleransi, kita diterima secara utuh oleh mereka. Nah, itu kan kesempatan. Andai kita ini kaum muslimah, kita mengenakan jilbab, kemudian kita berkarya, waduh betapa kerennya ini ya, maksudnya gini loh,
ayolah semuanya kita berkarya, terutama dalam dunia politik. Tujuan apa? Tujuan untuk meraih simpatik Islam itu go to global gitu loh Mbak. Apalagi kita di era negara dunia yang mana mereka sangat menerima kita secara baik juga gitu loh. Ini kan penting. Nah kemudian alasan kedua yang mendasari kenapa di politik, karena kan saya baca sejarah ya Mbak. Saya tuh Masya Allah Mbak Rista, kadang kalau inget ini sedih gitu loh. Jadi sejarah Abbasiyah salah satunya, saya pernah membaca sebuah buku. Ini buku tuh hasil riset yang mana tidak umum. Jadi banyak orang tidak menyedut buku ini. Saya pun menemukannya itu kebetulan aja sih. Cuman sekarang pun saya akan merasa sulit menemukan buku ini. Ini buku terjemahan dari penulis Arab, memang itu dari bahasa Arab. Dapat dari mana itu bukunya? Di perpustakaan kampus saya waktu S1. Nah, itu terbitan 1960 sekian terjemahannya. Ada sebuah bab yang menjelaskan disintegrasi bangsa Abbasiyah. Jadi mengapa Abbasiyah itu kemudian selesai pada era keemasannya, tidak lama kemudian selesai, bukan karena disintegrasi secara sepenuhnya, tapi memang diserangkan. Nah, dan ketika ada penyerangan, yang namanya perpustakaan itu semua tulisan itu bersimbah darah berwarna merah, tidak lagi tintanya tinta hitam, tapi tinta merah karena darah dari para sufi-sufi dan para para pemikir muslim, para tokoh-tokoh muslim yang terbunuh, dan darahnya itu di dalam berarti itu yang melatar belakangi itu ya, seperti itu ya. Jadi saya berpikir, mengapa ya Islam tuh pernah mencapai abad kejayaan, kemudian kita sekarang di era Islam yang harus berjuang kembali untuk jaya gitu loh. Nah di situ poin kedua yang saya ambil, bahwasanya bukan saya tidak ini ya Mbak ya, bukan saya kemudian tidak bertoleransi dengan agama lain, cuma saya berpikir kita ini ternyata memang harunas anfa'ulinnas. Jadi kita kalau bicara agama, kamu tahu, kamu tuh sebagai orang muslim kamu harus bangga, muslim pernah jaya. Nah maka dari itu kamu harus berkarya, mengambil peran yang lebih luas, skup yang lebih gede daripada skup yang kamu miliki sekarang, dengan tujuan kamu bisa menunjukkan kepada dunia, ini loh kita syiar agama kita, kewajiban kita sebagai umat muslim kita buktikan dalam kehidupannya. Luar biasa ini ya, Ning Lia ini ya, menginspirasi sekali ini ya. Untuk jarang-jarang loh politisi wanita kayak gini ya. Terus ini kenapa sih kok tertarik dengan anak-anak inklusi ini? Oke. Kemudian dalam proses saya sebagai seorang ibu, kemudian ketika di politik juga, kita kan semakin Mbak ya, semakin melek telinga mata kita dengan semua macam problem sosial. Ada sebuah problem yang memang itu sangat menyentuh ya, yaitu tentang anak-anak inklusi. Saya pun selama ini Mbak, kalau melihat seorang anak inklusi, anak dengan berkebutuhan khusus ya misalnya, yang saya langsung deg gitu dalam hati, Masya Allah, sungguh orang tua hebat, yang mana mereka berjuang bagaimana agar anak-anak tuh tetap bisa hidup di tengah masyarakat yang mungkin different bagi mereka. Mereka juga bisa memiliki stimulus atau semangat motivasi berkarya dengan segala macam keterbatasan mereka. Itu kan tak lepas dari peran orang tua. Bagaimana orang tua tuh benar-benar menempa anaknya supaya kuat mental, supaya inventif, kan seperti itu kan Mbak, supaya adaptif. Nah, tapi saya kira peran serta orang tua mendidik anak maupun seorang anak itu sendiri untuk kemudian dia bangkit, tidak lagi berpikir keterbatasan itu adalah penghambat, tapi bagaimana mereka menyadari dirinya sebagai khairunnas juga dalam kehidupan. Itu tidak akan sepenuhnya berhasil kalau tanpa regulasi yang memang sangat mendukung sepenuhnya terhadap anak-anak inklusi ya. Kalau kita bicara Islam itu kan Islam rahmatan lil alamin ya kan. Jadi bagaimana juga kita berpikir negara itu juga menjadi rahmat. Jadi negara itu memberikan kebijakan yang memang sangat menyentuh atau sangat aspiratif apa yang menjadi problem sosial gitu loh. Saya kan beberapa kali Mbak Rista menyampaikan dukungan saya kepada Pak Presiden Prabowo, yang mana saya lihat beliau tuh sangat
berhasil membangun hubungan interpersonal, sangat ngerti apa sih jeritan hati masyarakat. Dan kemudian Pak Prabowo kita lihat kan beberapa kali juga kebijakan tuh mesti diakomodir. Jadi kayak ada perubahan sesuai dengan hasil beliau mengakomodir suara hati masyarakat kan. Oke. Nah, tapi kemudian kembali kepada inklusi tadi, di sini kita lihat apakah memang negara sudah benar-benar memenuhi keinginan masyarakat. Salah satunya bagaimana sih atensi negara terhadap orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Ya, tapi stigma di masyarakat ini kan anak-anak kebutuhan khusus atau inklusi ini kan menjadi beban bagi mereka. Tapi jangan dijawab dulu, Neng Lia. Kita minum dulu Kimas, air mineral. Ini baik untuk ginjal dan juga kesehatan. Monggo diminum. Dan ini juga bikin kita ini awet muda ya. Yang ini produksi anak-anak yatim piatu di Panti Asuhan di KAI Haji Mas Mansur di Malang. Masya Allah, keren banget. Ya, kita lanjutkan kembali ya bahasan kita ya tentang anak-anak inklusi atau disabilitas bersama Senator Cantik, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Neng Lia. Yang sekali Neng Lia ini media darling loh, sahabat Manglar Podcast ya. Media darling, salah satu tokoh yang menjadi media darling di Jawa Timur. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Boleh. Tadi itu kan ada stigma di masyarakat kan masih banyak ini ya. Masyarakat yang memandang bahwa anak-anak disabilitas ini terutama orang tuanya ini kan mereka menjadi beban. Ini bagaimana tanggapan Neng Lia ini? Oke. Yang pertama saya kembali kepada opening dari Mbak Risa tadi tentang Senator Cantik. Jadi saya sendiri Mbak di tahun 2020-an itu sudah membuat sebuah tagline. Ayo kita kaum perempuan kita memiliki karakter pesona kan, yaitu peduli, strong dan naluri keibuan. Maka kita pun harus memiliki peran. Bagaimana peran itu kita bungkus dan kita rangkai dalam sebuah kata, yaitu cantik, cerdas, inovatif dan kreatif. Jadi yang pertama kita cerdas membaca realitas, yang kedua adalah bagaimana kita bisa berinovasi. Sama tadi ketika Mbak Risa menyampaikan media darling ya. Ya sebetulnya Mbak, faktanya kayak gitu sih faktanya. Sebetulnya saya tuh korban hacker di tahun 2024 bulan Juni kena hacker. Dan setelah kena hacker maka selama ini sosial media itu bermain, saya menggunakan saya mengajak teman-teman relawan, kalian aja yang bikin berbagai macam konten, saya di kolaborator. Nah, itu menjadi sebuah strategi. Nah, ketika saya bicara inovatif, maka di sini saya ingin menyampaikan kepada semuanya, terutama para mahasiswa, bagaimana kalian itu ketika ada suatu hal yang itu mungkin kalian merasa ada sebuah kendala atau kalian merasakan sebuah ancaman, maka kalian kan nggak boleh berdiam diri, tapi bagaimana berpikir bisa bertahan di tengah ancaman. Karena memang beberapa kali saya pun merasakan sendiri, hacker tuh kadang-kala suka aja pengen nyusup gitu loh Mbak dalam akun-akun sosial media. Tapi begitu saya menggunakan kolaborator dari teman-teman, selesai, nggak ada lagi hacker. Itu contoh, itu strategi. Dan yang berikutnya kan inovatif dan kreatif. Nah, kalau kita bicara sebuah sisi kreatif, dan kita di sini menarik kepada isu yang tadi Mbak Risa menyampaikan tentang inklusi, maka bagaimana ya? Ini memang sebuah problem yang nyata. Kita sebagai manusia pasti kita sama-sama berpikir bagaimana kita tuh memiliki kreativitas dalam pikiran kita, kreativitas berbicara, dan bagaimana apapun lah yang bersifat kreasi ya dalam lingkungan sekitar kita. Nah, salah satu sebuah hal yang menentukan apakah kita kreatif, apakah kita mampu meng-create sebuah kreasi, itu kan dari lawan bicara kita dan lingkungan sosial terdekat kita. Lantas bagaimana jikalau seorang ibu, naudzubillah min dzalik ya kan, dia memiliki anak yang mana anaknya itu bisa dikatakan tidak memiliki kecukupan kreativitas akibat keterbatasan, maka bagaimana gitu kan? Nah, itulah beban psikis. Saya sebetulnya tidak menganggap sebagai beban ya, karena anak kan anugerah ya. Tapi kita harus akui tidak mudah. Ini stigma di masyarakat bahwa ini menjadi beban bagi keluarga gitu, beban. Seperti itu. Dan saya kira pun para ibu-ibu, para orang tua pun pasti masya Allah perjuangannya. Ketika apa ya Mbak ya, pasti beda lah Mbak
ketika mereka memiliki anak yang berkebutuhan khusus tuh benar-benar mereka harus berjuang benar. Bagaimana mereka tuh akan lebih berpikir meningkatkan kreativitas anaknya, bukan lagi berpikir bagaimana dia sendiri berkreasi gitu loh, ngerti kan? Jadi lebih ini bagaimana anak itu effortnya bisa lebih berkembang, tinggi itu effortnya kan lebih ya. tinggi. Jadi beda banget lah. Nah, ketika perjuangan ini kemudian tidak diapresiasi maupun tidak mendapatkan simpati dan empati dari masyarakat, saya kira ini sebuah fakta yang sangat harus kita sayangkan. Apalagi kembali kepada yang pertama tadi saya sampaikan, bahwasanya di negara Eropa itu masyarakat itu kan ini Mbak, kalau sekarang saya amati, walaupun kita dulu mengetahui mereka adalah orang-orang individu ya, tapi ini hari mereka itu orang-orang yang memiliki sebuah kultur bagaimana humanisme itu sangat kental dalam kehidupan nyata. Itu Eropa bisa disebutkan negara mana ya? Saya sih sudah kayak kemarin kan saya adalah beberapa negara, memang salah satunya Rumania sama Finlandia, dan memang saya juga ada teman dari beberapa ini kan ya, negara yang mayoritas non muslim semua ya, itu ya negara-negara saya coba share, saya lihat seperti ini kondisi situasi sosial masyarakat, dan mereka mengatakan iya memang kami tuh memiliki pondasi bagaimana humanisme itu nomor satu. Nah, sisi humanisme, sisi manusia, sisi solidaritas, sisi sosial itu kan nggak boleh lepas dari negara kita. Jadi istilahnya jangan sampai kita pun ada dalam suatu masyarakat yang berpikir kamu anak-anak inklusif beban. Jangan, jangan pernah gitu loh. Karena mereka itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sama kayak kita. Bedanya adalah mereka memiliki kekurangan yang tampak. Kalau kita itu mungkin memiliki kekurangan yang tidak tampak. Itu aja bedanya. Gitu. Kita ini nggak ada yang sempurna kok. Hanya saja kita ini mungkin dikasih yang di atas dikasih kayak semacam korden yang sangat gede, sehingga kekurangan kita nggak nampak gitu loh. Ya, tapi ini Mbak, fakta di lapangan anak-anak inklusi ini sekolah-sekolahnya kan sangat terbatas nih ya. Bahkan di sekolah negeri kan ada ya, bukan banyak ya. Saya katakan ada ini yang menolak anak-anak inklusi ini dengan alasan memang tidak ada, kan ada guru khusus ya di situ ya, ada shadow teacher ya, ini kan tidak ada gitu ya. Kebetulan kalau alhamdulillah kalau di Muhammadiyah ada, tapi di sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah yang di bawah pemerintahan tuh malah justru tidak ada, menolak. Ini sebagai senator ini ini arahan dari Mbak Lia ini? Jadi yang pertama kayaknya aku harus berkunjung ya di sekolah inklusi yang under Muhammadiyah, kayaknya keren banget. Kembali kepada yang tadi itu Mbak Rista, jadi maksud saya itu ini bukan beban, karena sekali lagi yang membedakan kita dengan mereka adalah kita itu ditutupi keterbatasan kita. Kalau mereka mungkin sama Allah Subhanahu wa taala sedang dibuka aja. Jadi seakan-akan mereka yang terbatas, padahal bisa jadi kita yang terbatas kan, seperti itu maksud saya. Itu adalah sebuah cara kita membangun hubungan sosial dulu gitu loh Mbak. Jadi jangan sampai kita hidup sosial di tengah masyarakat tapi kita lupa dengan sisi humanisme. Nah, kemudian ditarik kepada sekolah inklusi. Nah, di sini yang mau saya tekankan, mengapa sih sekolah inklusi itu sulit? Karena memang beberapa teman itu menyampaikan, Mbak, saya itu anaknya kan ABK ya. Dia SMP ada sekolah inklusi, tapi ketika di SMA tidak bisa masuk. Ya, sering terjadi itu malah. Sering terjadi karena dengan alasan tidak ada laporan dari masyarakat setempat ke dinas sosial, sehingga di sekolah itu nggak dibuka untuk kuota khusus inklusi. Nah, itu kan menjadi problem sosial juga, karena sekali lagi kalau kita bicara inklusi secara asli maknanya itu kan seperti halnya prinsip Islam rahmatan lil alamin kan. Bagaimana semuanya itu no one left behind, bagaimana semuanya itu merasakan sama, pemerataan yang sama kan, seperti itu kan, pendidikan yang sama. Nah, maka di sini saya pernah mencoba menyampaikan langsung kepada Wamen Dikdasmen ketika kita berdiskusi dengan kawan DPR waktu itu, dan saya sampaikan harus ada kebijakan agar jangan sampai sekolah inklusi itu ada karena demand kan permintaan, tapi bagaimana itu memang sudah tersedia, sudah tersupply tanpa ada demand, tanpa ada permintaan gitu loh Mbak. Karena saya kira tidak semua orang tua itu akan mengetahui cara melaporkan,
cara mendapatkan gitu loh Mbak. Jadi disediakan aja gitu loh, apa salahnya disediakan dulu instrumennya. Jadi begitu nanti memang ada yang ujuk-ujuk ke sekolah karena dia ingin bersekolah anak-anaknya, karena inklusi tadi, ABK tadi udah tersedia, jadi nggak ada penolakan. Itu saya kira memang harus ada dalam yang menjadi anggaran dari Kemendikbudrismen, sudah harus masuk gitu loh Mbak. Jadi jangan sampai sekali lagi berdasarkan demand atau permintaan. Nah, kemudian saya tarik kepada tadi yang saya sampaikan, mengapa tadi saya bicara Eropa, karena kita harus tahu bahwasanya Indonesia kan semakin go to global, ya kan. Kita tahu bahwasanya Pak Prabowo beberapa waktu lalu bekerja sama perdagangan tuh kan memang dengan negara Eropa Mbak. Betul, ya. Nah, jadi saya lihat tuh bahwasanya kita tuh bisa ini Mbak, bisa semakin kuat perdagangan dengan mereka. Salah satunya tuh mungkin kalau kita bicara inklusi, kita boleh dong mencoba mengadopsi, adakah dari negara sana itu yang bisa kita adopsi. Nah, seperti itu loh Mbak. Karena sekali lagi kita harus akui Indonesia go to global. Jadi dalam menyelesaikan apapun apapun problem sosial ya, bukan hanya konflik sosial sih. Itu kita lihat juga bagaimana Indonesia diterima di secara global kayak gitu. Ya, ini sebagai senator juga, ini kan kebanyakan anak-anak inklusi yang bersekolah ini kan nggak bisa bebas ya, mereka kadang dibully, jadi korban pembulian, seperti itu. Ini apa nih dari tanggapan dari Neng Lia soal ini? Tapi nanti dulu kita minum kipas dulu ya. Ya, masih bersama saya Rista Ervana Giordano dan juga Neng Lia, anggota DPD RI dari Jawa Timur yang cantik ini ya. Ya, kembali ke pertanyaan saya kayak seperti yang tadi ya sebelumnya ya, bahwa anak-anak yang inklusi ini kasihan loh jadi korban bullying ya, mereka di sekolah karena memang keterbatasan mereka sendiri, dan pengawasan guru mungkin juga dalam tanda kutip nih ya agak kurang. Ini bagaimana nih tanggapan Ning Lia ini ya? Yang pertama, kita ini kan masyarakat sosial, kita juga masyarakat asosional, yang mana semua orang pada saat ini tuh pasti mereka tuh ada circle-nya lah. Jadi jangan sampai dong dalam sebuah circle kita ini orang tua dipertontonkan kejadian perundungan oleh anaknya teman kita atau naudzubillah anaknya kita sendiri. Jadi intinya apa sih? Jangan sampai anak-anak kita tuh menjadi korban maupun pelaku perundungan. Apalagi sekali lagi kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sedangkan mereka juga sama seperti kita. Bedanya sekali lagi saya tekankan, kita ini kekurangannya ditutupi Allah Subhanahu wa taala dengan kode yang sangat tebal, mereka mungkin enggak, gitu aja. Jadi enggak ada yang membedakan kita dengan mereka sama sekali. Jadi enggak boleh kita melakukan sebuah perundungan. Nah, ada sebuah waktu itu saya mencoba mengkritisi tentang kejahatan kemanusiaan. Apakah bisa di negara kita itu berlaku tegas tentang tindakan apapun yang bersifat kejahatan kemanusiaan? Contoh perundungan, penganiayaan yang namanya perundungan, penganiayaan itu kan bisa bersifat kasar pasti ya. Verbal juga kan ya? Iya, verbal. Mas gini, kalau menyakiti hati itu sudah pasti. Kalau bersifat kasar fisik itu bisa iya bisa enggak, tapi begitu menyangkut hati pasti orang akan tersakiti kan, kok dirundung dibully kan. Nah, disitulah yang kita sebut dengan kejahatan kemanusiaan. Kenapa? Karena kita berbicara bagaimana sebuah perilaku kejahatan itu ternyata merusak mentalnya anak-anak. Kita pelaku dari kejahatan itu pasti merusak atau menyakiti mental si korban. Yang kedua, akan memiliki implikasi atau dampak secara gede, yaitu merusak masa depan anak ini, korban ini. Nah, di situ kalau kita bicara bagaimana jika pelakunya itu ada sesama anak-anak, maka saya pernah sampaikan, apakah mungkin ada sebuah ruang di negara kita, ruang hukum yang mana tindakan kuratifnya atau penegakan hukumnya bukan lagi preventif ya, itu kepada orang tua. Kenapa? Karena kita menilai ternyata orang tua gagal secara preventif menata moral anaknya sehingga anaknya menjadi pelaku kejahatan. Nah, maka karena orang tua gagal, orang tua ini yang dihukum. Iya, jadi saya seperti itu. Kenapa? Kalau nggak seperti itu, Mbak,
akan selalu sama gitu loh. Karena kalau anak kecil dihukum, kita kan nggak tega ya kan, aduh kasihan ya Allah anak kecil dihukum ya kan. Tapi kalau nggak dihukumkan pada orang tuanya, jadi sama kayak gini loh, kita lihat anak kecil dihukum kan kita kasihan, Betul. tapi kalau nggak dihukum juga akan kejadian. Nah berarti kan cara membunuh virusnya atau kalau istilahnya dalam hukum Meminimalisasi itu, ya. cara dihukum itu kan ada istilahnya itu abolisionistik kalau nggak salah. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah itu pada jantung masalah atau sebabnya, yaitu orang tua. Jadi orang tua harus kena hukuman. Itu sih penting banget Mbak, bagi saya itu salah satu cara efektif bagaimana agar negara kita bebas dari segala macam perundungan, apalagi terhadap anak-anak ABK. Nah kemudian kalau kita bicara konteks negara, tadi yang saya sampaikan bagaimana sebuah prinsip no one left behind. Maka kita bagaimana ya sebuah negara ini bisa benar-benar yang ramah inklusi istilahnya. Jadi anak-anak yang inklusif atau anak-anak ABK tuh terpenuhi pendidikan mereka secara utuh. Kemudian orang tua itu istilahnya apa ya, mereka juga yang sudah Masya Allah penuh perjuangan dengan maaf ya merawat anak-anak Betul. Beban seperti mental itu. juga kan ya. Dan mereka mendapatkan sebuah angin segar, sebuah oase bahwasanya oh negara ini benar-benar juga ramah ke Hadir mereka, ya. hadir, mengetahui bagaimana pikiran mereka, kesedihan mereka, dan masyarakat juga tidak ada lagi stigma negatif atau apapun yang bersifat beban psikologis ya istilahnya terhadap anak-anak itu. Udah nggak ada apapun lah, nggak ada lagi hal negatif apapun terhadap anak inklusif. Maka salah satu cara adalah bagaimana kolaborasi antar kementerian. Jadi no one left behind tadi adalah terkolaborasi. Misal Kementerian P3A memiliki ruang bersama Indonesia, itu berkolaborasi dengan Kementerian Sosial, berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Kolaborasi seperti apa? Contoh, ruang bersama Indonesia dari Kementerian P3A ini apa ya? Kan beliau kan memikirkan bagaimana agar ibu, agar perempuan dan anak-anak itu kan terlindungi, ya kan? Nah, di sini kan oke, terlindungi. Nah, bagaimana terlindungi anak dan ibu tadi? Oh, terlindungi ketika anak itu pendidikannya tercukupi, maka kebijakan ini harus nyatu dengan kebijakan Kemendikbudrismen terkait inklusi tadi. Jadi kan nyatu semua Mbak. Kemudian ketika pendidikannya dapat, maka bagaimana ibu-ibu yang memiliki anak-anak inklusi atau anak-anak ABK tetap bisa bekerja secara utuh, secara normal. Sedangkan kalau mereka kerja dengan 8 jam sehari misalnya, apakah mungkin mereka tuh meninggalkan anak 8 jam? Oke, misalnya anaknya sekolah selama 6 jam, nah 2 jam sisanya kalau anaknya pulang ke rumah siapa yang ngurusin? Kalau bukan ibunya. Maka Ini secara teknis ya ini Mbak ya. ya nanti harus terkolaborasi lah ini kebijakan dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, tapi ini Mbak, Gitu. apakah kolaborasi itu sudah dilakukan atau hanya sekedar Belum. wacana? Belum ya? Belum, Ah, itu ya. sih pikiran saya gitu loh Mbak. Jadi Usulan ini ya. iya, jadi Mudah-mudahan ini bagaimana- bisa dilihat ini kan. Ini kan amin. podcast YouTube ini kan bisa diakses di Oh ya, seluruh kalau Indonesia maklumat, internasional ya, ya. percayalah. Ini harapan saya ya Bapak Presiden yang memiliki konsep asa cita yang penuh cinta. Jadi semuanya terkolaborasi. Jadi bagaimana agar ada atensi kepada orang tua yang memiliki anak difabel atau anak-anak ABK, agar mereka tuh bukan kita memanjakan dia dalam hal kerjaan, bukan, tapi kita juga ada fleksibilitas. Jadi semuanya tersambung gitu loh Mbak. Jadi nggak ada lagi kebijakan tuh terputus. Di sini kebijakannya bagus banget, tapi di sininya nggak mendukung karena beda gitu loh. Akhirnya nggak bisa Satu ini. visi ya karena seperti itu ya. Iya, akhirnya putus kita. Jadi kan kita bagaimana ibarat sebuah puzzle kan, apa ya, semua kebijakan kan harus nyatu. Ya, Gitu. karena memang selama ini peran pemerintah ini seharusnya kayak apa sih Mbak? Karena banyak sih orang tua yang mengeluh ya bahwa ini kan minimnya pendampingan, akses konseling itu memang kurang gitu. Iya, oke. Terutama bagi mereka yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus Iya. kan. Karena jangan sampai apa ya, problem itu menjadi problem rumah tangga. Karena kita harus mengakui Mbak, di realita lapangan ada loh, bahkan banyak ya kan. Mohon maaf yang memiliki anak seperti itu, kemudian mungkin
salah satu dari suami istri ini nggak kuat mental, akhirnya kan Betul, bercerai. Nah, berarti nyambunglah kita dengan kolaborasi Kementerian Agama dengan program keluarga sakinahnya. Jadi semuanya nyatu. Ide gitu yang loh. ide yang bagus sekali menurut saya ini kalau Amin. dijalankan nih ya. Iya. Semoga ini didengar ya dan Amin, bisa dilakukan sehingga terintegrasi dengan baik ya untuk khususnya untuk Iya. anak-anak inklusi Iya. dan keluarganya kan Karena seperti memang itu ya. kita lihat tuh negara kita regulasi salah satunya kan di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu kan sudah mencoba apa ya, mengakomodir secara aspiratif untuk pendidikan inklusinya. Tapi aspek-aspek yang lain ini loh, itu yang perlu juga Belum ya. dikawinkan. Selain itu apa nih ya yang apa mungkin ada gagasan atau Oke. dorongan dari DPD RI khususnya dari Neng Lia ini ya untuk anak-anak inklusi dan juga keluarganya ini. Oke, itu sebetulnya saya beberapa kali sudah mencoba menyampaikan, Mbak, dan saya kira gagasan ini tidak bisa kita nyampaikan satu kali, nggak bisa, tetap kita harus sering menyampaikan. Nah, salah satunya ketika sekarang kan banyak lah ya istilahnya itu koperasi merah putih yang lagi viral sekarang di desa kan. Jadi itu juga saya sampaikan bagaimana pemutakhiran data itu memang fokus ke desa. Nah, di desa itu menyelesaikan semua juga, Mbak, termasuk masalah inklusi tadi. Jadi bagaimana istilahnya itu apa ya, terkawinkan semuanya lah. Jadi kalau kita bicara inklusi, ada nggak di desa itu anak-anak ABK atau anak-anak difabel yang ternyata tidak bisa sekolah kayak gitu. Kemudian kita mungkin juga bisa menganalisa kan, per desa kan bisa nanti kan di breakdown ya kan. Mumpung ini Pak Prabowo kan saya lihat tuh arahnya tuh benar-benar yang penguatan per desa. Jadi penyelesaian itu data-data itu per desa. Nah itu kan sekarang aja kita tarik, Mbak. Bisa nggak dalam desa itu kita analisa berapa orang tua yang bercerai karena problem ekonomi yang ternyata ekonomi ini juga ada kaitan dengan anak inklusi. Ya, ini bagaimana ya tanggapan yang dia terkait pelaksanaan undang-undang disabilitas ini? Sejauh ini bagaimana ini? Kalau saya sih undang-undang tuh bagus ya, cuma sekali lagi kurang ada ruang untuk orang tua yang memiliki anak inklusi. Sosialisasinya kurang kayak gitu ya? Bukan kurang, tapi memang kurang, Mbak. Kurang dalam artian belum mohon maaf ya, belum ada atensi khusus orang tua bagi orang tua yang memiliki anak difabel atau anak-anak disabilitas itu apa kelonggaran untuk mereka, gitu loh, Mbak. Apakah mungkin mereka mendapatkan kesempatan, bukan kita memanjakan ya, kesempatan izin lebih mudah, lebih fleksibel daripada anak-anak yang daripada orang tua yang anaknya nggak difabel. Itu kan belum ada aturan. Kemudian sekarang kita tarik nih undang-undang SJSN. Ya, bagaimana undang-undang di apa ya, undang SJSN itu kan sempat jadi bahasan kita juga di DPD ya. Tepatnya undang-undang kalau nggak salah undang-undang nomor 40 tahun 2004. Nah, di situ kan kita bicara nih bagaimana jaminan sosial. Nah, bisa nggak ini jaminan sosial itu juga memang ada atensi khusus buat orang tua yang anak difabel tadi, gitu loh, Mbak. Jadi misalnya tadi kan jam kerja, sekarang kita bicara sosial yang lain, misalnya nih asuransinya atau bagaimana kayak gitu loh, Mbak. Jadi intinya harus ada atensi khusus, ada istilahnya itu ada relaksasi program buat orang tua yang memiliki anak-anak difabel. Ya, terima kasih ya, luar biasa sekali ya penjelasannya ya. Ini kita jadi paham ya. Iya, itu sih bukan hidden sih, itu big agenda saya, Mbak. Pokoknya saya pengen banget Indonesia ramah inklusi. Jadi ramah itu bukan dalam soal pendidikan, tapi orang tua yang memiliki anak inklusi mereka harus mendapatkan relaksasi program gitu loh, agar mereka itu bisa merawat anak mereka dengan lebih leluasa gitu loh, Mbak. Kasihan. Betul. Terima kasih pencerahannya. Terima Ya, kasih. narasumber kita yang sangat-sangat inspiratif ini ya. Terima kasih Neng Lia, kapan-kapan datang lagi ke Maklumat Podcast ya. Amin. Saya juga ada sebuah pantun. Iya, monggo disampaikan. Mantan kekasih janganlah kau jadi benalu. Sekian, terima kasih, dan untuk semuanya salam sukses selalu. Ya, terima kasih ya Neng Lia ya. Amin. Ya, demikian Maklumat Podcast kali ini, dan jangan lupa tonton terus Maklumat ID, channel YouTube kesayangan kita, dan Maklumat Podcast dipersembahkan oleh Kimas Air Mineral. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share. Saya Rista Erviana Giordano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.